bahwa Rismond hari ini mengakui bahwa dia melakukan kesalahan dan mengakui kebenaran pada sisi Pak Jokowi sehingga dia minta maaf. Mengakui bahwa dia salah juga mungkin jaminan dari pendamping-pendamping hukumnya yang saya juga melakukan analisis, bisa jadi dia nggak percaya diri bahwa dia akan bebas ya dari pendampingan Bung Refli dan kawan-kawan. Bung Refli bilang saya nggak dilaporin ketika dia mau berangkat ke Solo, saya nggak tahu menahu. Bahkan kata Bung Refli WA-nya centang 1 kan, artinya apakah diblokir apa kita nggak tahu ya. Ketika ke Solo, Rismond sudah menunjuk kuasa hukum baru. Itu kan yang saya katakan gini. Hukum itu selalu bicara fakta dan realita. Ini orang jangan membangun opini Anda sesat. apa? Legal standingnya bahas. Saya legal standingnya apa? Masyarakat pembela kebenaran. Itu gak aja. Bisa. Itu saya satu Mas yang Eman. dihadirkan di Tolong, CLS. saya atau saya ngerti dia pasti. Udahlah, Suruh kamu stop gak dia punya dulu. legal standing, gak usah banyak omong. Suruh stop dia Udah dulu. gak ngerti dia. Boleh saya respon? 30 detik aja. Mas Saya Eman. tambahkan untuk memastikan jam 16.47 baru sekitar 5 jam yang lalu Dr. Tifa juga menyatakan dengan ketegasan secara kepribadian dan kejiwaan sahabat tadi itu disebut 11-12 dengan Jokowi. Nah, jadi itu tegas bahwa Tifa masih bersama kita semua. Oke. Hidup Rismond. Saya belum selesai. Saya tadi ngomong cuma sekali doang. Saya cuma sekali doang. Bang Refli, saya berikan kesempatan. Silakan. Oh ya, oke. Karena saya diberi kesempatan, jangan dipotong nanti Bung Refli lagi. Pertama saya mau respon tadi ya, termasuk tulisan dari Tifa. Jadi begini, apa yang disampaikan Bung Refli dalam kapasitas sebagai mantan lawyersnya Rismond ya, karena katanya sudah mundur hari ini kan. Kita maklumi lah. Mundurnya ke Jumat. Oke, Jumat. Artinya hari ini nggak lagi dalam kapasitas sebagai kuasa hukum. Nah, kita memaklumin apapun yang dibangun oleh lawyers untuk kliennya itu wajar-wajar saja. Jadi opini, argumen, analisa ya. Cuma yang saya sayangkan adalah termasuk surat Tifa tadi dan termasuk apa yang disampaikan, diopinikan oleh Bung Refli itu adalah sangat berbeda dengan kenyataan yang disampaikan oleh seorang Rismond gitu loh. Jadi Tifa menginterpretasi seolah-olah Rismond itu adalah dirinya, lalu menerjemahkan bahwa Rismond mendapat tekanan. Ya, sementara Rismond begitu enjoy ya, begitu lugas, begitu santainya ke Solo minta maaf, terus habis itu pers conference, lalu kemudian ke Istana Wapres menemui Wapres Gibran, peluk-pelukan, dapat parcel sebagai tanda hari raya apa segala macam, dia enjoy aja. Artinya begini. Sangat wajar seorang mantan teman yang ditinggal oleh temannya ya, lalu kemudian menginterpretasi itu, tetapi yang salah adalah apa yang ada di kepala dan perilaku Rismond itu bertolak belakang dengan opini yang disampaikan Bung Refli dan tulisan Tifa tadi, sangat berbeda ya. Yang berikut adalah kalau kita juga menginterpretasi seolah-olah ada kekuasaan atau seolah-olah ada orang yang melakukan tekanan terhadap Rismond, itu sangat salah besar. Sangat salah besar karena apa? Kalau itu terjadi kan hukum membuka ruang untuk silakan menggugat. Rismond bisa menggugat. Kenapa Rismond malah tersenyum? Kalau misalnya Tifa sekarang indikasi tadi seolah-olah juga merasakan tekanan katanya ya dari tulisan itu ya, saya coba menerjemahkan. Kenapa Anda nggak melapor aja bahwa saya ditekan oleh si A, si B, si C? Hukum akan melakukan prosesnya sendiri kalau memang itu benar. Lalu kemudian begini, dengan segala hormat ke Bung Refli ya, saya mengatakan bahwa langkah yang diambil oleh Rismond itu adalah ya justru kegagalan dari Anda sebagai lawyersnya. Pertama, tidak meyakinkan dia bahwa Anda akan keluar sebagai pemenang atau bebas dari ancaman hukuman kalau Anda kuat membangun pendampingan. Tetapi Rismond tidak percaya, bahkan kehilangan percaya diri bahwa dia akan ditahan ini karena tidak memberikan jaminan kualitas bahwa lawyersnya ini adalah orang-orang yang punya kompetensi. Dengan segala hormat, karena ini soal analisa ya. Jadi saya katakan Rismond lari mungkin juga bukan faktor dia, bukan saja ansih semata-mata bahwa dia menyadari kekeliruannya sebagai tuduhan-tuduhan awal, mengakui bahwa dia salah, juga mungkin jaminan dari pendamping-pendamping hukumnya yang bagi ya saya juga melakukan analisis, bisa jadi dia nggak percaya diri bahwa dia akan bebas ya dari pendampingan Bung Refli dan kawan-kawan. Nah, sehingga ini bertemu pada titik
seperti itu. Malah Bung Repli bilang saya nggak dilaporin ketika dia mau berangkat ke Solo, saya nggak tahu menahu. Bahkan kata Bung Repli WA-nya centang 1 kan, artinya apakah diblokir apa kita nggak tahu ya. Tetapi yang pasti bahwa ketika ke Solo Rismond sudah menunjuk kuasa hukum baru. Itu kan yang saya katakan gini, hukum itu selalu bicara fakta dan realita. Jadi kalau misalnya kita masuk di dalam adigium hukum ya, fakta sun potentiora verbis. Fakta itu lebih realita, fakta itu punya kekuatan daripada opini dan kata-kata. Kalau kita hari ini beropini maka akan dipatahkan oleh sebuah realitas. Realitas apa yang mematahkan? Bahwa Rismond hari ini mengakui bahwa dia melakukan kesalahan dan mengakui kebenaran pada sisi Pak Jokowi sehingga dia minta maaf. Itu adalah fakta, realitas, bukan opini, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Jadi tolong kita menempatkan diri masyarakat Indonesia, silakan melihat realitas dan fakta ini sehingga kita tidak terseret pada opini-opini yang membangun keyakinan kita yang salah gitu loh. Kami ada pada posisi selalu disalahkan membela Pak Jokowi, bukan membela Pak Jokowi, kami membela kebenaran bahwa ijazah Pak Jokowi asli bukan palsu. Oh, palsu. Bahwa UGM itu sudah jelas sebuah, Tolong dong. UGM adalah sebuah lembaga yang punya kredibilitas untuk menerbitkan ijazah ya. Nggak mungkin sekelas UGM itu mau menerbitkan ijazah palsu, itu omong kosong. Luar biasa kalau sekelas UGM, salah satu universitas terbaik milik publik, milik Republik ini mau mengeluarkan ijazah palsu. Pakai nalar kita, nalar sehat kita dan nurani kita. Saya kira itu yang harus kita cermati, saudara. Panjang ngomongnya nggak ada isinya semua. Saya balik ke saya. Gini ya, saya gampang saja. Ini pemirsa di seluruh Indonesia dan di sini, Anda percaya dengan omongan David Payung? Ya kalau pendukung Anda pasti nggak yakin. Tetapi silent majority ini meyakini. giliran saya ngomong. Nah kan Anda kan nggak tahan kan? Anda menuduh saya diam saja karena saya ingin lihat. Kalau benar itu santai aja, ya kan? Tapi kalau Anda begitu, Anda saya santai. Ya udah, silakan diam ya, diam. Silakan. Nanti saya tanggapin balik. Jadi ya, apa yang dikatakan dia adalah semuanya opini, semuanya subjektivitas dia. Saya mengatakan sesuatu fakta yang tidak terhindarkan, yaitu bahwa hari ini Rismond dilaporkan. Itu fakta. Hari ini dilaporkan. Iya. Dan Terkait itu sudah tadi ijazah palsu dan penggunaan ijazah palsu yang ancaman hukumannya 6 tahun dan kemudian surat kematian yang saya tidak tahu ancamannya berapa. Paki tadi. Iya. Oke. Yang melaporkan hari ini ya, resmi. Iya, bukan resmi, bukan hari ini, udah beberapa waktu yang lalu. Oke, baik. Sebelum. Oke. Iya, pokoknya sebelum dia minta RJ. Oh, I see. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang sekuensial, ya itu fakta bahwa dia dilaporkan dulu mengenai ijazah palsu Yamaguchi University, mengenai surat kematian, dan barulah kemudian dia minta RJ. Oke. Itu sekuensial, cara berpikir logis. Iya, ya. Itu analisis Anda. Iya. Oke. Tapi sekuensial itu adalah fakta, sekuensialnya. Nah, karena itu menurut saya sudahlah, kita ini paling gampang, ya kan? Seperti teman saya bilang, Anda di stop mobil Anda, tanya, Anda punya SIM nggak? Lalu kemudian jawabannya adalah, Anda nggak percaya dengan saya? Saya mantan presiden 10 tahun. Nggak mungkin SIM saya palsu atau nggak punya SIM. Kalau nggak tanya lawyer saya. Hati-hati orang yang kemudian mengatakan saya tidak punya SIM itu nanti saya gugat dan lain sebagainya. Kan ini menunjukkan bahwa satu, tidak ada keberanian, tidak ada kejujuran untuk menunjukkan yang sebenarnya. Padahal very easy. Paling gampang untuk menunjukkan yang sebenarnya. Yang kedua adalah mungkin Anda tidak bersikap negarawan. Jadi combine, sudah tidak negarawan, kemudian tidak berani menunjukkan sesuatu yang benar. Kalau Anda benar dari awal ya, udahlah. Kan teori tentang transparansi itu adalah semakin Anda tertutup, pasti ada apa-apanya. Coba bayangkan kita berdebat, beredisi-edisi, kan begitu. Dengan orang-orang ini di beberapa TV. Hanya untuk mempertahankan bahwa ijazahnya asli. Ini ijazahnya palsu. Tapi sang empunya ijazah tidak memiliki keberanian untuk menunjukkannya secara transparan. Itu Dan salah, itu salah. Oke, sebentar. Silakan. Ya, bentar dulu. Oke, Aiman kasih saya ya. Oke. Jadi opini Bung Repli ini salah besar. Karena Pak Jokowi sudah berulang-ulang kali
beliau sekarang menyerahkan ijazah itu ada di tim penyidik Polda. Pak Jokowi mengatakan ketika tiba harinya untuk sidang, ya, sidang dalam tersangkanya Roy dan kawan-kawan ini, Pak Jokowi sudah berjanji akan hadir. Sekarang ijazah beliau itu sudah dipegang penyidik. Nah sekarang tinggal menunggu hari hanya. Jadi kalau Bung Repli mengatakan bahwa Pak Jokowi nggak berani, itu salah besar. Oke. Pak Jokowi sudah menyampaikan janji komitmen akan hadir. Makanya persoalannya adalah kita menunggu P21 ya. Penuntutan masuk sidang, Pak Jokowi akan hadir. Kami pastikan itu. Kami pastikan. Oke, kasih ke saya lagi ya. Oke, silakan. Kalau orang berani itu tidak hanya janji-janji. Medan apapun dihadapi. Ada yang namanya citizen lawsuit yang jelas-jelas pembuktian ijazah asli atau tidak. Nggak datang dia. Cuma 2 kilo. Padahal cuma berapa jaraknya dari rumah dia. Begitu. Lalu pertanyaannya adalah Anda ingin mengatakan itu bukan sidang. Itu adalah sidang yang sah untuk pembuktian ijazah. Gini man, Anda harus paham ya, bahwa keaslian sebuah dokumen itu bisa diuji, terutama misalnya kalau dia dikeluarkan oleh UGM melalui PT UN. PT UN-nya tidak ada. Tapi bisa juga melalui gugatan perdata. Kenapa perdata dan PT UN itu menjadi sarana yang sangat memadai? Karena kita tidak bicara siapa yang jadi tersangka. Betul-betul itu menguji dokumen kedua belah pihak. Kalau Anda paham pengadilan, ya begitulah. Sekarang saya udah berkali-kali bilang, ketika sidang ini yang ditunggu, ini bukan pembuktian ijazah. Yang dibuktikan adalah apakah Roy Suryo melakukan pencemaran nama baik atau tidak. Sekarang saya katakan, kalau seandainya nanti Roy Suryo terbukti tidak melakukan pencemaran nama baik, tidak melakukan fitnah yang dituduhkan, pertanyaannya adalah, adakah putusan yang mengatakan ijazah itu asli atau palsu? Tidak ada. Boleh? Ya, oke. Karena itu jangan dibohongi masyarakat. Oke, giliran saya ya. Kok menunggu yang begitu? Giliran saya. Satu, saya masuk soal citizen lawsuit ya. Citizen lawsuit. Iya. Ya, jadi nggak ada kaitan CLS Solo itu untuk menguji keaslian ijazah Pak Jokowi. Jauh dari itu. Karena CLS itu adalah gugatan masyarakat kepada pengelola negara. Sudah baca petitumnya belum? Kebijakan. Sudah baca petitumnya Iya, belum? petitum itu nggak ada kaitan dengan Pak Jokowi. Ada di situ. Anda itu orang Anda belum baca. salahnya. Belum baca ngawur Itu aja. salahnya Anda. Ini orang waton Itu bicara yang aja Anda ini. salah. Ini orang waton Jangan bicara. membangun opini Anda ada apa? sesat. Legal standingnya bahas. CLS apa? Saya legal standingnya apa? Masyarakat pembela Nggak kebenaran. bisa. Itu Nggak aja. bisa. Itu Saya satu, ahli Mas yang Saiman. dihadirkan di Tolong, CLS. giliran saya atau Saya giliran ngerti dia nih? pasti. Udahlah, Suruh kamu stop nggak dia punya dulu. legal standing, nggak usah banyak omong. Suruh stop dia Udah dulu. nggak ngerti dia. Udah. Kembali saat lagi tetaplah bersama kami dari Bersuara. Nanti saya berikan kesempatan selepas jeda. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.